Haleluya. Shalom. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, apa kabarnya pagi hari ini? Sebelumnya mau ngucapin Happy New Year 2025. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Seberapapun yang boleh hadir di tempat ini, bersyukur boleh mengambil bagian yang terbaik, boleh duduk di kaki Tuhan, mempersembahkan korban pujian bagi namanya. Amin. Mari sama-sama, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami wanita-wanita-Mu boleh memilih bagian yang terbaik. Kami mau ada dalam hadirat-Mu, kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan Engkau. Bahkan kami mau mempersembahkan ucapan syukur kami, sebab tidak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Allah yang sungguh amat baik. Ini pujian kami Tuhan, buat Engkau satu-satunya Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan
bersyukur selalu. Yesus Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan, tanda ucapan syukur kami mau memuji-Mu Yesus, puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak, yes, Engkau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu di dalam hidupku Yesus. Tak habis-habisnya, selalu baru Tuhan. Kirialarayalarabushyanamo, shikialarabusyandalarayalarabushyanamo. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami bersyukur sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami melewati hal yang gak enak, tapi pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami dan terus mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kasih salam, kasih
dikasih tos. Mungkin karena orang yang sedikit, kalau bisa semua yang ada di tempat ini dikasih salam. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, amin. Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saya ajak Bapak Ibu masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita bersuka, bersuka hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Bapak Ibu, mari angkat tangan katakan. Sebab Tuhan baik. Baik atau tidak baik keadaannya, sakit atau sembuh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih, mari nyanyikan. Tuhan baik. Thank you Jesus. Terima kasih untuk 2024. Sekalipun dalam lembah, kami semua tetap katakan, sekali lagi angkat suaramu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal atas hidup kita. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk suami yang terbaik, untuk istri yang terbaik, untuk anak-anak yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi sebab Tuhan baik, untuk pekerjaan usaha, untuk orang tua yang masih ada sama-sama kita. Thank you Jesus. Banyak hal yang Engkau berikan Tuhan. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kasih tepuk tangan. Anugerahnya kekal selamanya. Oh
seumur hidup kami akan bersyukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Thank you Lord. Ya, hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, we love you Lord. We love you Lord. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan All My Life. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness.
Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh memasuki tahun 2025. Bahkan Kau mengingatkan kami untuk tanggalkan kasut. Karena kami memasuki tahun 2025 adalah tahun kekudusan. Karena kami menyembah Allah yang kudus. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kepada wanitamu. Terima kasih Tuhan, oleh Roh Kudus kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan tahun 2025 Tuhan, kami boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang Kau inginkan, biarlah kami boleh Tuhan lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu. Supaya kami menapaki, melewati, memasuki tahun 2025 dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk wanita-wanita-Mu. Tahun 2025 kami semakin menyala-nyala di dalam roh kami. Kami mau semakin mengasihi Engkau Tuhan. Untuk kami semakin beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa Tuhan kami membutuhkan Engkau. Untuk itu pegang tangan kami dengan kuat ya Roh Kudus. Terima kasih. Bahkan kami mengucap syukur untuk suami yang terbaik. Mengucap syukur untuk istri-istri yang terbaik. Mengucap syukur untuk anak-anak yang terbaik. Bahkan mengucap syukur untuk cucu-cucu yang terbaik. Kami mengucap syukur Bapa. Dan kami tetap berkatakan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut. Karena gada dan tongkat-Mu lah yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Pada akhirnya Tuhan, Engkau mengurapi kami, kepala kami Engkau urapi dengan minyak yang baru. Dan Tuhan, kami penuh melimpah dengan minyak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kebajikan, kemurahan selalu mengikuti setiap wanita-Mu seumur hidup kami. Terima kasih dan kami tetap berkomitmen Tuhan, beribadah. Seluruh keluarga kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup, yaitu Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bawa bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Bangsa yang takut akan Engkau ada di dalamnya. Terima kasih untuk pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tuhan, taruh di dalam hati mereka. Mereka melakukan tanggung jawab yang besar di hadapan-Mu. Untuk membawa setiap rakyat mengalami kesejahteraan. Bahkan Tuhan kuasa kasih-Mu Tuhan yang melingkupi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan ada keamanan, ada keadilan dan ada kebenaran di dalamnya. Terima kasih setiap lumbung-lumbung dari pulau ke pulau Engkau memberkati. Indonesia baru, Indonesia emas terjadi di dalamnya. Terima kasih Tuhan, penuaian terbesar terjadi atas bangsa kami. Bapa, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih Engkau memberkati di dalam Tuhan, membawa wanita-Mu Tuhan menjadi generasi yang sehat secara roh, jiwa, tubuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau siang hari ini kami akan menerima kebenaran-Mu. Pakai Pastor Timothy Abraham di dalam menyampaikan kebenaran dengan kuasa yang maha tinggi. Disertai dengan tanda-tanda heran. Terima kasih dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kegirangan dan sukacita di dalam kami menikmati firman Allah. Terjadi di dalam setiap kehidupan wanita-Mu. Untuk setiap kami duduk diam seperti Maria. Mendengar dengan baik-baik. Menjadi seorang murid. Dan terlebih oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so
bersorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan yang sangat mengasihi kita. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dirubahkan oleh kuasa firman-Mu. Kami mau benar-benar menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan jatuh dalam hati kami yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi berkat buat banyak orang karena perubahan yang dihasilkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom para wanita Tuhan, woman of love. Happy New Year. Ya, bagaimana liburannya? Semua luar biasa baik ya. Kita sudah berada di hari ke-7 ya, di tahun 2025 ini. Cepat ya. Ya, jangan-jangan sebentar lagi langsung Natal, ya. Natal lagi. Hari ke-7 seperti waktu Tuhan menciptakan dunia ini, hari pertama, kedua, ketiga, dan kita manusia di hari ke-6 diciptakan. Pada hari ke-7 God rest, Tuhan istirahat. Dan istirahat bukan hanya tidur ya saudara, tapi istirahat adalah menyediakan waktu diam di bawah kaki Tuhan, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Dan saudara di hari ke-7 ini, saudara menyediakan waktu. Wow, luar biasa. Seberapa yang hadir saya percaya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Seperti Maria mau duduk di bawah kaki Tuhan. Menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Dan biar ini menjadi berkat buat saudara. Karena saudara sudah mengambil bagian yang terbaik. Amin. Yang tidak akan diambil dari saudara. Ya. Nah saudara, judul khotbah saya adalah peranan wanita. Ya. Dulu ada kementerian, ya sampai hari ini masih ada kementerian. Tapi namanya sekarang Kementerian PPPA, ya, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi dulu adalah Kementerian Urusan Peranan Wanita, ya. Jadi judulnya Peranan Wanita. Kalau sekarang menterinya Ibu Arifah Koiri Fauzi ya, kalau nggak salah ya, yang mulai menjabat di bulan Oktober yang lalu. Nah saudara, saya percaya setiap kita para wanita Tuhan ada peranan yang Tuhan sudah percayakan pada setiap saudara para wanita. Nah di Kejadian 1 ayat 27, saya mau kita belajar dulu dasarnya, apa yang mendasari. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah saudara, dikatakan Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang diciptakan itu manusia, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi perempuan juga diciptakan menurut gambar Allah. Imago Dei bahasa aslinya. Imago Dei artinya serupa, segambar dengan Allah. Artinya mempunyai kemampuan Allah. Jadi para wanita di sini semua percaya bahwa kita memiliki kemampuan Allah. Amin. Karena bukan hanya pria, tapi wanita juga adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah kan itu kita mau melihat seorang wanita yang melakukan peranannya ya dengan luar biasa. Dia mempunyai kemampuan Allah. Bahkan dia melakukan bagiannya sebagai wanita. Melebihi suaminya saudara. Yuk kita lihat seorang wanita ini namanya Yokebed saudara. Siapa tahu Yokebed? Ya. Yokebed itu adalah mamanya Musa saudara ya. Yokebed adalah mamanya Musa. Keluaran 2, mari kita lihat Keluaran 2. Kita baca bergantian yuk, ada 9 ayat, ayat yang ganjil saya akan mulai, kemudian saudara ayat yang genap ya. Sudah ada di depannya. Yang pertama saya bacakan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi, saudara Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani. Ya. Kawin dengan seorang perempuan Lewi juga. Ya. Jadi ini suami istri orang Lewi, orang-orang yang spesial, orang-orang yang dikhususkan untuk melayani. Saudara silahkan 3, 2, 1. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti tandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 4. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil.
sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Amin. Nah saudara, tadi saya highlight beberapa kata yaitu perempuan. Ya, jadi kalau lihat dari semua kisah ini kayaknya nggak ada laki-laki loh saudara. Cuma Musa aja bayi itu yang pria saudara. Semuanya yang ambil bagian, yang berperan itu adalah perempuan atau wanita saudara. Dan yang luar biasa di sini, ini cara Tuhan yang luar biasa menurut saya. Karena apa yang saudara lihat kira-kira dari ayat-ayat yang baru kita baca barusan. Kita sedang melihat Tuhan itu sedang mempersiapkan seorang yang dipilih namanya Musa untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Jadi ini proyeknya Tuhan. Dan Tuhan itu yang mengatur segala cara dan jalan hidup orang-orang yang dipilihnya. Demikian saudara, jalan hidup saudara, cara hidup saudara, Tuhan yang akan atur segalanya. Dan kita lihat di sini luar biasa ya. Tuhan melibatkan semuanya adalah perempuan dan wanita. Nah, saya percaya saudara kalau tadi di ayatnya yang ke-6 ketika dibuka kalau itu bukan putri Firaun tapi Firaunnya dan dia tahu ini bayi anak Ibrani, saudara, langsung dibacok lah saudara ya. Karena mereka sedang membasmi bayi-bayi dari orang Ibrani atau orang Israel saudara. Tapi ini karena putri sekali lagi, dia ada belas kasihan. Nah saudara, Tuhan itu luar biasa. Dalam hal ini kita bisa melihat juga peranan wanita itu sangat penting dalam proyek Tuhan. Saudara, Tuhan mau membebaskan bangsa pilihannya. Dan ingat selalu, saya mau kita mengingat ya, karena ini satu prinsip yang harus ada di hati kita. Saya ajarkan biasanya di gereja yang saya gembalakan bahwa Tuhan tuh akan selalu memakai manusia sebagai partner kerjanya. Tuhan gak pernah melakukan segala sesuatu itu sendiri. Karena itulah kita diciptakan segambar dan serupa untuk berpartner dengan dia. Untuk walk and work together. Untuk berjalan dan bekerja bersama Tuhan. Tuhan seakan-akan tuh sangat membutuhkan manusia saudara. Kenapa saudara? Karena kunci kerajaan surga dikatakan bahwa di Matius 16 dan 19 nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan. Tapi tanamkan saja di hati kita bahwa kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Apa itu? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan mau kita melakukan bagiannya dulu, baru surga akan mengikuti bagian kita. Kalau kita mengikat, maka surga juga akan mengikat. Waktu kita melepaskan, surga juga akan melepaskan. Begitu besar kuasa kita loh saudara. Manusia itu luar biasa. Dia akan mengawali pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memakai, makanya harusnya menurut saya kalau Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, kira-kira Tuhan sendiri bisa enggak? Bisa tentu saja ya, dia kuasanya tidak terbatas. Tapi Tuhan terikat dengan firman-Nya. Tuhan itu kalau sudah berfirman, enggak bisa dia langgar firman-Nya. Demikian juga kita, jangan melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri kalau berfirman, dia tidak melawan firman-Nya. Dia pernah berfirman bahwa di Kejadian 1 ayat 26 bahwa God said, let us make men in our image, after our likeness, and let them have dominion, dan berkuasa upon the earth, saudara. Jadi Tuhan itu sudah menyerahkan kuasa atas dunia ini kepada kita, manusia. Jadi untuk karyanya di dunia ini, Tuhan butuh manusia untuk mengerjakan dulu, nanti Tuhan yang akan berjalan bersama manusia itu. Makanya untuk menyelamatkan manusia, Allah harus menjadi manusia.
namanya Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Jadi saudara, ini yang luar biasa. Tolong tanamkan dalam hati kita bahwa peranan kita, setiap kita itu sangat penting. Sangat penting saudara. Karena Tuhan sudah berfirman manusia yang harus have dominion di dalam dunia ini. Berkuasa. Ya, saudara, let them have dominion. Artinya them itu adalah pria dan wanita. Jadi para wanita Tuhan, saudara memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan mempercayakan kuasa itu kepada para wanita Tuhan. Nah, dalam peristiwa tadi yang berperan adalah wanita, bukan pria. Yokebed, bukan Amram suaminya. Bayangkan, suaminya gak berperan untuk menyelamatkan anaknya saudara. Saya gak tahu kenapa Alkitab gak mencatat, mungkin Amram udah frustasi kali ya. Wah ini udah kita setiap rumah digeledah, dicari anak yang umur 3 bulan ke bawah dan dibantai. Saking stresnya kadang-kadang laki-laki nggak bisa berbuat apa-apa, ya bisa terjadi seperti itu. Akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi Yokebed tampil sebagai mengambil peran yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Kemudian juga kakaknya yang mengawal peti atau kita mengenal itu sebagai bahtera dalam bahasa aslinya. Ya, tempat atau keranjang tempat Musa itu dihanyutkan di sungai Nil, itu yang mengawal kenapa bukan Harun, padahal dia punya kakak 2, Musa. Ada kakak laki-laki, tapi ini kakak perempuannya Miriam juga. Saudara, artinya enggak masalah mau pria dan wanita, yang penting manusia. Tuhan tuh memakai manusia. Jadi saudara, kalau para wanita Tuhan, saudara itu luar biasa. Nggak kalah dengan para pria, saudara. Ya, nggak kalah dengan para pria. Adakah yang penting manusia, saudara? Adakah dalam ruangan ini yang manusia? Siapa di sini yang manusia? Yang nggak angkat tangan selain bukan manusia, mungkin dia lagi tertidur, saudara. Saudara, dan manusia yang masih hidup, ya, saudara. Saya selalu ingatkan di gereja kalau sebelah saudara nggak ada pergerakan, coba ditengok, jangan-jangan sudah almarhum. Ya. Karena orang yang hidup masih bisa berubah. Mendengar firman Tuhan, oh ya saya mau, saya percaya ada peranan saya sebagai wanita Tuhan. Nah Tuhan mau pakai saudara semua, para manusia, para wanita menjadi alatnya. Amin. Nah peranan wanita apa saja yang kita lihat dari ayat yang kita baca. Yang pertama adalah wanita itu mengandung. Ya, jujur saya belum pernah mengandung. Ya, dan jangan sampai saya mengandung saudara, karena itu bahaya sekali. Nah saudara, para wanita itu peranan yang pertama adalah mengandung. Nah saudara, pertanyaannya adalah hal rohani apa yang sekarang saudara sedang kandung dalam kandungan saudara. Saudara, di Matius 25 diceritakan ada 2 kelompok gadis. 10 gadis, tapi yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh saudara. Yang bijaksana, kenapa bijaksana? Karena dia selalu mau mengandung dan melahirkan hal-hal rohani dalam kehidupannya. Sehingga dia gak cuma membawa pelita, tapi dia juga bawa minyak sebagai persediaan sambil menantikan tuannya datang. Sebaliknya 5 gadis yang bodoh, saudara, dia sudah gak mau mengandung. Dia sudah gak mau melahirkan hal-hal yang rohani dalam kehidupannya. Sehingga mereka hanya membawa pelita. Yes, pelita berbicara terang. Saudara menjadi terang, tapi waktu saudara berhenti mengandung dan melahirkan hal-hal yang rohani dalam kehidupan saudara, pelita itu bisa padam loh saudara, kalau kehabisan minyak. Dan kita butuh minyak untuk persediaan supaya pelita kita, terang kita tetap menyala saudara. Karena itu saudara, jangan menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempunyai minyak yang cukup sampai kedatangan Tuhan. Saudara, yang mengandung adalah para mama, betul ya saudara ya. Bedanya papa dan mama apa sih? Mama itu punya naluri mengasihi anak yang begitu dalam secara alami. Ya, setuju dengan saya para mama di sini, saudara. Dan kedekatan dengan anak, dari mama dengan anak itu adalah kedekatan yang alami. Karena dia yang mengandung dan melahirkan, saudara. Sedangkan kedekatan papa dengan anak adalah kedekatan karena proses. Ya, ada prosesnya. Papa mungkin, wah sudah lahir, dia pasti digendong, kemudian ikut mandikan, main, bergaul intim dengan anaknya. Lama-lama ada kedekatan, tapi melalui proses.
Tapi mama nggak bisa dipisahkan dengan anaknya karena dia yang mengandung dan melahirkan anak itu, saudara. Saya percaya istri menangis lebih banyak buat anak daripada suaminya. Ya. Contohnya istri saya lebih banyak menangis buat anak-anaknya daripada saya, saudara. Ya. Dia menangisi, dia mendoakan. Dan saudara, karena apa? Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan anaknya. Saudara, mari tangisi apa yang kau kandung sekarang. Apa yang sedang kau kandung, tangisi hal-hal rohani dalam kandunganmu. Hal-hal yang rohani. Saudara, orang yang mengandung itu sabar menanti. Setuju dengan saya ya. Ada di sini yang 2 bulan, 3 bulan mengandung, udah bosen lah. Udah masuk ke rumah sakit. Saya mau lahirkan sekarang juga. Ya, saya mau lahirkan sekarang juga. Kelihatannya di USG udah terbentuk sedikit. Saya mau lahirkan sekarang. Enggak bisa saudara. Kita harus sabar menanti. Kita harus sabar sungguh-sungguh sampai pada waktunya Tuhan. Anak itu akan lahir. Saudara, peranan wanita adalah sabar. Siapa di sini yang suka nggak sabar? Saya percaya nggak ada. Oh ibu ya, puji Tuhan mengaku ya. Diberkati orang yang mengaku saudara. Engkau akan sembuh katanya. Saling mengaku dosa maka engkau akan sembuh. Saudara, peranan wanita itu harus sabar. Menenangkan suaminya kalau ada suaminya. Menenangkan orang tuanya atau anaknya, saudara, menenangkan. Bahkan bukan bikin kisruh, saudara. Seorang wanita itu karena dia mengandung, saudara, dia punya naluri untuk menanti dengan sabar. Saya percaya kalau pria mengandung gak sabar, ya. Dia pengen cepet-cepet, ya. Dia maunya sebulan lahir gitu ya. Makanya pria gak dikasih mengandung. Tapi wanita itu diberi kesabaran yang luar biasa. Saudara, saya percaya masa depan kita harus dikandung dengan sabar. Saudara, apa yang menjadi planning kalau saudara masih ada suamimu, planning suamimu, planning orang tuamu, atau kalau saudara single parent, planningmu harus kau kandung, harus kau doakan, bahkan kau harus tangisi, ya apa yang kau kandung dalam kandunganmu, saudara. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dikatakan firman Tuhan, akan menuai dengan bersorak-sorai. It's okay kalau sekarang saudara masih mencucurkan air mata. Tapi saudara pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Coba boleh pegang perutmu, para wanita. Boleh pegang perut. Ada AB2 di situ. Tapi saya mau kita secara profetik. Apa yang sedang kau kandung? Saudara, Yokebed ini dia percaya loh. Dan dia punya pengharapan di saat tidak ada harapan loh saudara. Yokebed ini dia punya pengharapan di saat krisis. Ini ada kerusuhan yang terbesar pada waktu itu. Karena ini perintah raja, bantai semua bayi. Bantai semua yang lahir. Orang Ibrani, bayinya harus dibantai saudara. Saudara, dia sedang mengandung saudara. Krisis ini, ketakutan iya pasti. Tetapi dia percaya dan punya pengharapan. Dia mengandung. Dan Musa ini dikandung pada masa yang sangat sulit saudara. Krisis ekonomi juga terjadi karena mereka jadi budak. Ya. Dan krisis politik, hidup di bawah pemerintahan Firaun yang sangat kejam. Tapi Yokebed dia mengandung dan tetap percaya ada masa depan buat anaknya saudara. Saudara, biar engkau mengandung masa depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang datang hari ini, harapanmu gak akan hilang. Dan masa depan itu sungguh ada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan saudara. Jadi hari depan atau masa depan itu belum terjadi. Setuju dengan saya? Kenapa kita gak percaya? Karena kesusahan sehari kan cukuplah sehari. Artinya apa yang kau alami hari ini tidak menentukan besok akan ada hari depan yang penuh harapan saudara. Artinya jangan karena hari ini kita merasa tidak ada harapan, kita patah semangat saudara. Saudara, kehidupan saya, kami sekeluarga itu banyak mengalami mujizat saudara. Ya, kadang-kadang di rekening kami udah kosong saudara. Tapi itu hari ini, besok tiba-tiba ada saudara. Kiriman dari surga saudara ya. Surga yang mengirimnya manusia saudara, tapi yang disuruh oleh surga. Kan sekali lagi Tuhan beracara melalui manusia saudara. Itu sering terjadi dan saya tahu berarti keadaan saya hari ini, masa depan
hari depan itu belum terjadi. Jadi kita jangan mengutuki hari depan kita, saudara. Banyak orang mengutuki hari depannya. Aduh, aku udah gak punya pengharapan. Wah, masa depanku suram. Saudara, tidak ada masa depan yang suram. Sekali lagi, tidak ada di dalam Tuhan masa depan yang suram. Jadi lebih baik kalau kita lagi gak kuat, berdiam diri. Jangan banyak omong, saudara. Yokebed, dia tenang. Dia mau melahirkan dengan tenang. Dia mengandung masa depannya. Dia percaya ada masa depan buat anaknya, Musa, yang diberikan oleh Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, saudara, memang mengandung itu susah payah. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Inilah gara-gara Hawa, saudara. Jadi kita ini, ya bukan kita ya, maksudnya para wanita, bukan saya ya. Para wanita dalam mengandung dengan susah payah. Yang laki bekerja dengan susah payah. Nah saudara, kalau yang buat siapa ini? Boleh kembali lagi. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi yang membuat ini Tuhan. Nah kalau yang membuat susah payah waktu mengandung itu sangat banyak Tuhan. Tuhan itu pasti juga kasih kekuatan, saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia oke, dia izinkan pencobaan terjadi. Tapi dia akan memberi kekuatan, gak akan melebihi kekuatanmu. Jadi makanya wanita itu kuat karena walaupun dikasih mengandung itu susah, tapi diberi kekuatan dari Tuhan. Saudara, makanya mengandung memang sangat tidak mudah, tetapi kemampuan mengandung Tuhan sudah berikan kepada wanita. Karena itulah peranan wanita, saudara. Nah saudara, mengandung itu juga percaya walaupun belum melihat. Setuju dengan saya? Waktu kami menikah, ya, kami pengen cepat punya anak. Ya, saya larang istri saya bekerja. Jadi kalau gitu, dia bilang, kalau gitu aku mau cepat punya anak. Oh siap, saya bilang gitu. Tapi saudara, kita udah usaha, belum punya anak. Usaha lagi, belum punya. Akhirnya kita ke dokter. Ke dokter, 3 bulan baru pernikah, ke dokter. Dokternya galak, saudara. Karena dia pikir, ini orang gak tahu diri ya. Baru 3 bulan lu udah ke dokter, susah banget sih. Terus dia periksa kasar ke istri saya. Ya, dokter kandungan periksanya, saudara tahu ya, para wanita. Akhirnya kita, waduh jangan baik lagi deh. Akhirnya ada yang kasih tahu, oh ke Singse aja, ke Singse. Oh akhirnya kita pergi ke Singse, ya. Di Kartini situ, ada yang pernah ke sana? Kita ke Singse di Kartini, sudah. Kemudian pada waktu ke sana kita cek gitu ya. Nah, udah dikasih obat, kemudian harus balik dalam waktu berapa lama. Kita telat, saudara. Kita udah lewat waktunya, kita baru balik. Diomelin sama Singse-nya. Diomelin, dia bilang gini terus. Dan Singse-nya itu gerak terus, saudara. Jadi kakinya goyang terus gitu. Jadi akhirnya kita pas pamit gitu ya, kita akhirnya ini kita ketawain tuh Singse. Ih kita diomelin, kita cekikikan, kita nengok Singse lagi melotot ke kita. Jadi kita tahu gak boleh balik. Nah Tuhan tuh udah bilang sebetulnya 1 tahun pernikahan kamu, istrimu akan hamil. Tapi kita kurang percaya ya. Jadi kita tetap usaha, makanya pertama dokternya kasar. Kemudian Singse-nya galak. Itu semua saya percaya cara Tuhan. Dia mau marahin kita lewat Singse dan dokter gitu ya. Karena kamu udah dikasih tahu 1 tahun menikah kamu akan punya, istrimu akan hamil, tapi gak percaya juga. Dan akhirnya karena udah bohwat, udah dokternya gak berani balik, Singse gak berani balik, ya udahlah pasrah aja gitu ya. Benar saudara, anniversary kami yang pertama, istri saya hamil. Nah saudara, pada waktu anniversary pertama dia hamil, kita gak cari dokter lagi untuk minta untuk supaya bisa punya anak kan. Kalau ditanya, sudah hamil. Ya sudah punya anak nih. Cuma belum kelihatan gitu. Benar kan, para wanita yang sudah hamil udah sukacita. Tinggal kita jaga kandungan kita. Karena 9 bulan setengah kemudian kita baru melihat apa yang di kandungan kita. Saudara, orang yang mengandung artinya percaya walaupun belum melihat. Percayalah ada masa depan walaupun kau belum melihat. Walaupun rasanya terlalu gelap hidupmu saat ini. Tapi percayalah, kegelapan itu pasti sirna. Saudara, gak ada malam yang terus menerus. Saya pernah mengalami malam 24 jam. Ya, saya percaya kegelapan yang paling gelap itu adalah kegelapan sekitar jam 3, jam 2, jam 3. Tapi justru itu yang paling dekat dengan fajar menyingsing. Kalau saudara sedang dalam kegelapan yang paling gelap, berarti sebentar lagi Tuhan akan menolong. Tuhan akan beri terang itu dalam kehidupanmu. Amin saudara. Saudara, camkan ya sekali lagi, tidak ada masa depan yang suram di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus
Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi para wanita Tuhan peranannya mengandung, ya punya pengharapan, punya masa depan. Tapi biarlah engkau juga menjadi wanita yang jujur, tulus, ya. Ya, kemudian suka damai. Coba di sini yang suka berantem. Suka damai ya pasti ya, wanita Tuhan itu suka damai, sudah. Tulus, jujur dan suka damai, sudah. Saudara hati-hati dengan roh Isabel, ya. Roh pemberontakan terhadap pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Karena roh Isabel ini juga suka merasuk para wanita loh saudara, ya. Suka merasuk para wanita, ya. Makanya ini musuhnya, kita kehilangan masa depan. Ingat, Isabel akhirnya dimatikan oleh Tuhan, ya. Tuhan yang membunuh Isabel itu dicerita istrinya Raja Ahab ya saudara. Karena dia mengintimidasi seorang nabi namanya Elia. Jadi saudara kita harus tulus, jujur dan suka damai. Supaya dapat mengandung dan melahirkan masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Ingat ya, apa yang kau kandung itu yang akan kau lahirkan. Setuju dengan saya? Setuju ya? Saudara pernah udah nonton film The Wicked? Ada film The Wicked nih ya. Boleh tampilkan fotonya. Ya, ini The Wicked-nya nih, namanya Elphaba. Saudara, kenapa dia lahir bisa hijau gitu? Ya, ceritanya. Jadi ini mamanya itu papanya lagi pergi nyari duit, terus dia affair, saudara mamanya ini. Nah, selingkuhannya itu datang bawa cairan hijau gitu, karena dia profesor. Kemudian sebelum berselingkuh dikasih minum dulu, akhirnya dia minum minuman hijau itu. Benar, akhirnya dia berselingkuh. Dan satu hari waktu mau melahirkan bersama suaminya yang nungguin. Tiba-tiba yang lahir hijau bayinya saudara. Makanya suaminya kaget, kok bayinya hijau gitu. Saudara, apa yang kau kandung itu yang akan kau lahirkan saudara. Karena kau mengandung dosa, mengandung bayi yang hijau dan akhirnya benar lahirnya hijau saudara. Inilah hasilnya saudara. Nah namanya Elphaba itu saudara. Nah saudara, artinya mari kita kandung masa depan yang penuh harapan. Percaya ada masa depan yang penuh harapan. Ya. Saya percaya setiap kita punya harapan, saudara. Saudara, yang kedua adalah melahirkan. Ya, melahirkan tuh nggak ada yang nggak sakit, saudara. Ya, saya percaya mau sesar pun juga sakit gitu ya. Nah Kejadian 3 ayat 16 juga dikatakan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ini kata kesakitan yang pertama dicatat dalam Alkitab, saudara. Kata pertama kesakitan ini di ayat ini. Nah kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesakitan waktu melahirkan? Karena supaya kita merasa itu sangat berharga apa yang kita lahirkan. Anak-anak atau sesuatu yang kita lahirkan itu pasti akan kita jaga baik-baik. Setuju dengan saya? Karena kita melahirkan dengan kesakitan. Kita akan rawat baik-baik. Ya, kita akan rawat baik-baik. Pasti akan timbul ide kreatif. Buat apa yang kita lahirkan. Nah ini yang dibuat oleh Yokebed saudara. Di ayat 3 tadi dikatakan, Keluaran 2 ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Dia coba menyembunyikan tapi gak bisa. Akhirnya dia punya kreativitas saudara, luar biasa loh. Ini karena dia sangat mengasihi apa yang dilahirkan namanya Musa ini. Dia rawat baik-baik dan dia buat saudara. Dia buat peti tandan, dipakal dengan gala-gala dan ter. Kemudian ter itu kan aspal ya, supaya gak bocor ya saudara. Kok bisa kepikir loh, luar biasa. Ini bukan Amram ini, bukan pria. Padahal ini pekerjaan pria harusnya. Tapi dia punya hikmat seperti seorang pria saudara. Kemudian diletakkan bayi dalamnya, ditaruhnya di peti di tengah-tengah sungai Tebrau. Kok dia bisa kepikir ditaruh di sungai Nil? Karena dia punya harapan ada yang akan menemukan. Khususnya putri Firaun saudara. Saudara, waktu Natal yang lalu saya katakan di Natal Woman bulan Desember yang lalu. Saya pada waktu itu apresiasi istri saya ya. Bahwa Woman of Love ini seperti bayinya saudara ya. Jadi saya berharap semua kita juga merasa ini rumah kita. Ya, merasa ini adalah tempat atau wadah rumah rohani yang harus kita kelola. Yang harus kita pelihara dengan baik. Saudara, dia menangisi selalu Woman of Love juga saudara. Dia menangisi, dia minta jiwa-jiwa. Banyak nubuatan sudah disampaikan bahwa Woman of Love ini akan menjadi satu komunitas yang luar biasa. Akan mengadakan conference. Dan saya percaya ini kita aminkan. Tapi saya percaya dia gak bisa sendiri. Ya, dia butuh semua peranan wanita.
semua yang wanita, merasa wanita di sini harusnya ikut ambil bagian. Karena ini adalah bayi yang dilahirkan, yang dikandung oleh saudara-saudara. Ayo semua wanita Tuhan di Woman of Love, apakah ini tanggung jawab kita semua untuk rumah ini, saudara? Mari jangan jadi gadis yang bodoh, ya. Yang jadilah gadis yang bijaksana, saudara. Gadis yang bijaksana itu mengandung dan melahirkan persediaan minyak, yaitu mau melayani, mau ambil bagian di wadah rohani atau rumah rohani. Saudara, bahaya kalau kita jadi kering, saudara. Jangan sampai kita kering, gak ada minyak lagi, saudara. Minyak baru itu dihasilkan oleh proses. Yang pernah melihat proses minyak zaitun, itu biji minyak itu digerus, digiling dengan kayu, saudara, ditekan. Akhirnya baru keluar minyak sedikit demi sedikit. Saudara, memang pelayanan itu proses, saudara. Kami melayani sudah puluhan tahun, saudara. Banyak proses yang kami layani. Tetapi peranan wanita itu luar biasa. Istri saya selalu menguatkan saya. Pada waktu saya lemah, dia selalu menguatkan saya. Saudara, melahirkan atau melayani adalah melahirkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saudara, ternyata pelayanan kita mungkin buat manusia, pelayanan cuma segitu aja. Tapi buat Tuhan itu berharga loh, saudara. Jadi waktu kita melayani orang lain, karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bahkan hari Minggu kemarin khotbah saya sampaikan bahwa sukacita di surga itu apa, saudara? Waktu ada satu jiwa bertobat, saudara. Jadi kalau ada orang yang bertobat tuh surga pesta, saudara. Ya, surga pesta. Kalau kita kan pestanya kalau ribuan orang yang datang. Tapi kalau surga pestanya satu jiwa aja, surga pesta, saudara. Kita mau sepakat dengan surga. Amin, saudara. Mari, saudara, kreativitas seperti yang didapatkan oleh Yokebed itu adalah peranan wanita, saudara. Karena mau mengandung dan melahirkan. Jadi bagaimana pelayan Woman of Love ini bisa maju dan memenangkan jiwa lebih lagi adalah ide kreatif dari saudara-saudara, para wanita Tuhan tempat ini. Bersama-sama, saya percaya Tuhan mau memilih kita. Kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita ada di tempat ini bukan penonton. Tapi kita adalah murid yang mau ambil bagian. Tuhan gak cari orang banyak loh, saudara. Orang banyak itu akhirnya murtad, ya. Mereka waktu hanya melihat mujizat, hanya melihat rame-rame, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tinggal 12 murid. 12 murid pun waktu Yesus mau disalibkan, ditangkap, kocar-kacir. Akhirnya tinggal satu murid namanya Yohanes. Dia ada di bawah kayu salib di situ melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saudara, satu orang saja Tuhan pilih, saudara, itu akan dampaknya dahsyat, saudara. Amin. Yang ketiga adalah menyusui. Saya gak bisa menyusui, tapi para wanita bisa. Saudara, menyusui adalah memberi makanan yang bergizi kepada bayi. Dan ASI adalah susu yang terbaik dan tersehat buat bayi tentu saja. Nah, Yokebed ini menyusui anaknya sendiri, digaji loh, saudara. Ada di sini yang waktu itu menyusui anaknya digaji. Saudara, Yokebed ini menyusui anaknya dan dia diberi upah oleh putri Firaun. Saudara, berarti Yokebed ini beruntung di masa krisis. Di saat bayi yang lain dibunuh, dia bisa tenang menyusui anaknya. Bahkan dikawal mungkin, ya, karena ini adalah bilangnya putri Firaun. Sudah diangkat anak sama putri Firaun. Dikawal dengan tenang dia bisa menyusui. Dapat tambahan waktu dia bersama anaknya. Tadinya dia harus berpisah dengan anaknya. Kemudian dia dapat bonus. Dibayar, digaji oleh putri Firaun, saudara. Saudara, saya percaya karena anak yang Tuhan percaya itu miliknya Tuhan. Musa itu miliknya Tuhan. Makanya Yokebed ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara, apa yang sedang dipercayakan dalam hidupmu? Saudara, kalau engkau bisa dipercaya dengan baik, kau kelola dengan baik, Tuhan yang akan kasih upah, saudara. Tuhan yang akan beri berkat kepada saudara. Saudara, kalau saudara dapat dipercaya, Tuhan akan memberi upah. Walaupun kayaknya ini anak sendiri kok. Ini keluarga kita sendiri yang kita layani. Ini pelayanan wadah kita sendiri kok yang kita layani. Kita tapi melakukannya dengan semangat, saudara. Tanpa terpaksa, saudara, maka Tuhan akan memberi berkat, saudara. Ini buktinya. Yokebed, peranannya, dia harus menyusui anaknya sendiri sudah dan dibayar oleh putri Firaun. Saudara, memberi makanan yang sehat kepada bayi-bayi rohani, itu tanda tugas setiap kita, saudara. Banyak orang itu masih sebagai bayi rohani. Kalau ditegur marah,
dapat firman yang keras, ngambek, nggak mau datang lagi. Tapi bukan yang sini kan. Sini kan dewasa semua ini, makanya hari ini hadir saudara. Nah saudara, Tuhan percayakan melalui firman yang Tuhan yang kita baca. Melalui yang kita dengar, kita tuh hidupnya dirubah menjadi teladan. Nah itulah yang namanya kita menyusui. Kita menjadi teladan, kita mengingatkan orang akan firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Jadi karena ibu yang makanannya sehat akan mengalirkan ASI yang sehat, setuju dengan saya ya? Nah kitanya harus sehat juga. Karena bagian kita adalah menyalurkan makanan yang sehat kepada orang-orang, keluarga kita, jemaat yang Tuhan percayakan, teman-teman kita saudara. Saudara, mari kita yang ketiga adalah menyusui. Nah saudara, ada satu perempuan lagi namanya perempuan Sunem. Ya sebetulnya Sunem itu nama daerah. Ya di Alkitab itu saking perempuan itu agak kurang artinya di perjanjian lama itu perempuan itu nggak disebut namanya. Tapi perempuan ini berdampak luar biasa. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Tapi kita baca 3 ayat pertama dulu. Pada suatu hari Elisa, ini nabi ya, pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan lagi ya, perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, Elisa ke sana, lalu masuklah Elisa ke kamar itu dan tidur di situ. Sudah luar biasa ya. Ini seorang perempuan dikatakan kaya ya. Dia nggak punya anak, dia bilang sama suaminya, itu ada hamba Tuhan itu. Yuk kita siapin, kita ajak makan yuk. Akhirnya dia sering, dan Elisa ini sering datang makan bersama dengan mereka. Nah, akhirnya perempuan ini, peranannya, dia dapat lagi tuntunan dari Tuhan. Kita mesti siapin tempat, kita siapin kamar yuk. Kita bangun dengan dinding batu, berarti dia bangun dengan serius, bukan sementara tapi permanen. Dia siapkan tempat tidur, meja, bahkan kandil saudara, dari tempat buat cuci tangan kaki, disiapkan di situ. Dan Elisa menikmati itu saudara. Saudara dia tahu firman Tuhan ini, perempuan ini. Di Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, ayat ini menekankan peranan wanita untuk menghormati, untuk melayani orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan, saudara. Dan dengan jaminan orang yang melakukannya akan mendapatkan berkat atau upah sesuai dengan pelayanannya. Dan berkat itu dari Tuhan. Karena orang yang melayani Nabi akan dapat upah Nabi. Sekali lagi, musuh atau lawan dari ayat ini adalah roh Isabel, saudara. Karena roh Isabel itu roh yang tidak mau taat, roh yang tidak mau tunduk, atau roh yang memberontak kepada hamba Tuhan. Saudara, kalau waktu saudara memberontak kepada hamba Tuhan, saudara sedang memberontak kepada bosnya hamba Tuhan, yaitu Tuhan sendiri saudara. Roh yang menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Saudara, tapi perempuan ini dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia siapkan tempat di situ. Nah kemudian Elisa bilang sama bujangnya, coba, wah ini luar biasa ya ibu ini, perempuan Sunem ini, wanita Sunem ini. Dia sudah bersusah payah seperti ini loh buat kita loh. Kan dia, ini bujangnya di Gehazi. Apa yang aku bisa perbuat ya buat wanita ini, kata Elisa, tanya sama bujangnya. Ya, coba tanya. Ya, kira-kira apa yang bisa, karena ini Elisa nabi yang terkenal di situ, ada koneksi ke raja, ada koneksi ke kepala tentara. Perlu apa? Saya perlu ngomong enggak? Perempuan itu bilang, enggak, aku enggak perlu apa-apa. Aku sudah cukup tinggal dalam kaumku. Saudara, kemudian apa yang dapat ku berbuat buat engkau? Jadi Elisa mau, apa yang aku bisa jadi berkat buat engkau? Si Gehazi ini nyeletuk saudara. Nyeletuk doang. Dia gak punya anak. Ya. Dan suaminya udah tua gitu ya. Ini dasar nyeletuk nih si Gehazi. Tapi orang nyeletuk pun dipakai Tuhan saudara. Ya akhirnya si Elisa kalau gitu tahun depan kamu akan punya anak. Wah langsung si perempuan ini bilang, jangan PHP dong, ya. Jangan kasih pengharapan palsu, jangan gitu dong Nabi, ya. Enggak,
kamu akan mengandung. Dan benar saudara, akhirnya perempuan ini mengandung, padahal suaminya udah tua loh saudara. Saya nggak tahu dia umur berapa, cuma ditulis hanya suami yang tua. Dan saudara, kemudian dia melahirkan anaknya. Wah, dia sukacita pasti. Nah, anaknya mulai bertumbuh, dan saya nggak tahu umur berapa, tapi yang pasti belum terlalu besar lah ya. Saudara, tiba-tiba anak ini pergi ke ladang, saudara. Di ladang, di tempat papanya punya ladang, lagi ladang gandum di situ. Tiba-tiba dia teriak, kepalaku sakit, sakit. Akhirnya dia terjatuh. Terjatuh langsung bapaknya bilang, gendong, suruh bujangnya gendong, bawa pulang, kasih ke mamanya. Ya itu bapak tuh gitu ya, main suruh mama aja gitu ya. Itulah mama beda. Kalau bapak main suruh aja, urus tuh anak lu, urus gitu ya. Ini, tapi saya nggak begitu ya, saya nggak begitu. Ini bapak yang di sini saudara. Nah saudara, akhirnya sampai rumah, langsung mamanya gendong. Dia langsung angkat, duduk di pangkuannya. Dan saudara tahu, anak ini mati saudara. Anak ini meninggal di pangkuan mamanya. Bagaimana perasaan seorang mama? Hancur pasti. Nggak mudah pasti. Di pangkuannya dia meninggal saudara. Tapi yang luar biasa perempuan ini tetap mengandung pengharapan. Saudara, apa yang dia lakukan? Ayat 23. Ya. Dia minta suaminya dan suruh kepadaku saudara membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Jadi dia akan bilang, aku akan pergi sebentar aja. Kemudian berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal kan sekarang bukan bulan baru atau bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Saudara, berarti dalam hal ini suaminya nggak tahu anaknya mati. Betul ya? Suaminya nggak tahu. Makanya dia tanya, ngapain lu mau cari si Nabi Elisa, ngapain? Ya, udah pokoknya jangan khawatir. Luar biasa ya seorang wanita ini, perempuan ini. Dia nggak panik, dia tenang walaupun dia sangat kehilangan. Dia sangat kehilangan karena di pangkuan dia anak ini meninggal. Akhirnya dia tenang dan bilang, dia bisa menguatkan suaminya, jangan khawatir. Suaminya nggak tahu. Dipelanainya keledai itu, berkata dia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan ini berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel, saudara. Akhirnya benar, dia ketemu dengan Elisa. Elisa ngelihat dia dari jauh, dia bilang sama Gehazi, lihat perempuan Sunem itu datang. Saudara, kita lihat perempuan ini pergi mencari pertolongan Tuhan. Saudara, kalau saudara dalam kesulitan, jangan cari pertolongan teman, saudara. Tapi carilah pertolongan Tuhan. Carilah pertolongan Tuhan. Kalau perlu nyetir sendiri ke gereja, saudara. Beribadah, saudara. Jangan tunggu, Pak nggak ada supir. Ayo kalau bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir, belajar nyetir. Ya, saudara, saya itu pada waktu itu saya mau dijodohkan ya dengan seorang wanita yang sekarang jadi istri saya, saudara. Jadi waktu itu teman saya itu bilang gini, orangnya cakep loh, cantik gitu. Tapi pertanyaan saya cuma satu, Kristen bukan? Saya bilang gitu. Wah, saya bilang, ya orang itu Kristen banget. Apa buktinya? Dia itu setiap hari Minggu ke gereja yang jam 6 pagi, itu tuh di Senayan tuh ada gereja tuh. Karena ini teman saya Katolik. Ada gereja di Senayan yang di TVRI. Saya tahu, Wisma Karsamu Muda. Oh ya itu Betani, saya bilang, iya jam 6 pagi. Ya, dia nyetir sendiri saudara, pergi ke situ. Oh saya bilang, kalau gitu ini harus didapatkan dengan secepat-cepatnya. Dengan usaha mati-matian, nggak boleh lepas saya bilang. Ya saudara, dan akhirnya terjadi saudara. Saudara, seorang wanita yang mencari Tuhan. Mari para wanita Tuhan, carilah Tuhan. Cari, pada waktu engkau susah waktu itu, cari Tuhan, ikut ibadah. Karena kekuatanmu di situ. Kekuatanmu bukan dari engkau ngumpul, arisan, atau gosip, saudara. Tapi justru beribadah. Itu kekuatan yang luar biasa. Karena engkau sedang mengandung masa depan. Engkau akan melahirkan juga masa depan yang penuh harapan. Saudara, kemudian larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya. Jadi ini Elisa tanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat loh saudara. Dia masih jawab selamat. Tapi dia pegang kakinya Elisa. Dia pegang kakinya Elisa. Sampai si Gehazi mau usir dia. Jangan pegang-pegang, ini nabi nih. Ya, saudara, kemudian abdi Allah bilang, biarkanlah dia. Hatinya pedih.
hatinya lagi sangat pedih. Saudara, walaupun dia mungkin dia menyimpan, dia mengandung pengharapan, tapi sedih, pasti kesedihannya luar biasa, kehilangan anaknya. Hatinya sangat pedih. Lalu berkata perempuan itu, aku kan gak minta sebetulnya. Aku gak minta, dari awal aku udah bilang, aku gak minta anak. Tapi kenapa engkau berikan ini? Bukankah jangan berikan aku harapan kosong? Ya, istilah sekarang PHP ya, saudara. Tapi perempuan ini, kemudian Elisa langsung bilang sama Gehasi, nih tongkat ini punya kuasa ya, tongkat Musa, tongkatnya Elisa ini juga tongkat yang ada kuasa. Kamu pergi cepat ke anak itu, tempelkan ke anak itu, Jadi Elisa udah tahu, nih wah ini anaknya ini sakit atau mati nih, karena dia sudah ngomongin gitu aja ya. Jadi perempuan ini gak bilang anakku mati, enggak. Dia masih punya pengharapan, cuma dia bilang aduh kenapa aku kan gak minta gitu. Nah Gehasi langsung pergi duluan saudara. Tapi wanita ini bilang demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku gak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa sendiri yang berangkat ke sana saudara. Nah adapun pada waktu itu Gehasi udah nyampe saudara. Nah Gehasi ini dia ditulis di sini menaruh tongkat ke atas anak itu, tapi tetap gak ada suara. Taruh di atas itu nggak ada tanda kehidupan. Lalu kembali dia ke Elisa. Nggak mempan tongkatnya gitu. Karena beda kuasanya, harus hamba Tuhannya sendiri yang turun tangan. Kadang-kadang dalam pelayanan kami ada hal yang nggak bisa diwakilkan. Kita harus sendiri yang turun tangan. Karena Tuhan yang sedang bekerja melalui orang yang dipilih Tuhan. Nah ketika Elisa masuk ke rumah itu ternyata anak itu sudah mati. Jadi Elisa kan nggak tahu kalau udah mati. Dia pikir sakit atau apa. Dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sudah itu ia masuk, tutup pintu dan hanya dia. Dan perempuan ini mengizinkan. Biar aku serahkan kembali kepada hamba Tuhan. Kadang-kadang kita perlu menyerahkan anak kita kepada seorang hamba Tuhan. Artinya untuk melayani, untuk dilayani bahkan. Bahkan untuk dipakai Tuhan saudara. Nah kita lihat caranya anak ini bangkit. Ini sesuatu yang profetik. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali, berjalan dalam rumah sekali ke sana, sekali ke sini, kemudian meniarap pula lah ia di atas tanah anak itu. Jadi dia niarap lagi kedua kalinya. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Ada kehidupan, saudara. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu, dipanggillah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Lalu berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Berarti anak ini belum terlalu besar ya, bisa diangkat oleh ibunya. Saudara, profetiknya adalah mata di atas mata, mulut di atas mulut, tangan di atas tangan. Ya, jangan berpikir yang jelek dulu ya saudara ya. Tapi ini adalah apa yang dilihat oleh seorang gembala harus dilihat oleh dombanya. Apa yang dikatakan oleh seorang gembala harus dikatakan juga oleh dombanya. Apa yang dikerjakan oleh seorang gembala harus dikerjakan oleh dombanya. Dan ini yang dimaksud di sini adalah anak-anak. Anak-anak harus dibawa untuk mengikuti ibadah. Harus menerima pengurapan. Kami setiap minggu pertama mengurapi anak-anak. Love Kids Church, anak-anak kecil. Kemudian menerima visi dan misi. Bahkan menghidupi nilai-nilai yang diajarkan gereja. Jangan pikir anak itu masih kecil, saudara. Tapi mereka harus eye to eye, mouth to mouth, hand to hand. Dengan hamba Tuhan. Saudara, anak ini bangkit, saudara. Mau terjadi kebangkitan yang luar biasa, the next generation, generasi penerus kita, anak itu harus mengalami eye to eye, mouth to mouth, dan hand to hand. Yang dimaksud di sini adalah orang tua harus mengarahkan dan mendukung supaya ada kebangkitan generasi anak-anak. Saudara, ini menjadi pesan peranan wanita. Mama itu penting sekali. Biasanya soalnya mama yang menghalangi kadang-kadang anaknya mau melayani gitu ya saudara ya. Tapi biasanya perkataan mama itu paling lebih powerful daripada papa gitu ya. Ya, mama itu
papa bilang oke, tapi mama bilang enggak, biasanya yang berlaku adalah enggak gitu ya. Saya nggak tahu di rumah saudara. Saudara, jadi itu terjadi saudara. Jadi mengarahkan anak untuk diarahkan melalui gereja lokal atau rumah rohani. Ya. Atau saudara kalau anak kita dikasih fasilitas untuk melayani harus didukung. Jangan malah dilarang saudara. Ya. Banyak ibu-ibu takut anaknya baru merintis kerjaan. Aduh udah sibuk deh, jangan deh. Jangan, kamu fokus deh. Saudara saya pernah waktu itu kerja sambil pelayanan, itu sampai gembala saya itu datang ke kantor saya saudara. Pada waktu itu saya belum menggembalakan, masih jadi wakil. Terus karena mulai sibuk kan dalam pekerjaan, gembala itu saya datang ke kantor saya bersyukur dia datang ke kantor saya. Kemudian dia bilang gini, Tim kalau bisa tetap 50-50. Kamu memang ada target dalam perusahaan, dalam ini, tapi pelayanan jangan sampai berkurang dari 50%. Setengah harus tetap melayani, setengah untuk pekerjaanmu. Tapi setengah jangan lupa melayani Tuhan. Wow, saya bilang, wah iya. Saya pegang itu sudah dan saya lakukan. Dan itulah akhirnya ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya sudah. Tapi kadang-kadang kita takut ya, jangan dong. Dia biar fokus pekerjaan ya. Biar dia niti karir dulu Pak. Biar sukses dulu Pak. Ya, nanti kalau udah sukses melayani. Ya kalau gak sukses gimana? Keburu Tuhan datang ntar gak sukses. Justru waktu engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Nah inilah prinsip, maaf kata para wanita. Perempuan Sunem ini mengambil peranannya luar biasa. Dia tahu ini anak dari Tuhan. Aku harus serahkan kembali kepada Tuhan. Aku datang, dia mencari pertolongan Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Dan akhirnya dia serahkan. Biar anak ini eye to eye. Sama pandangannya dengan hamba Tuhan ini. Dengan mouth to mouth. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Dan juga apa yang dikerjakan hand to hand. Oleh hamba Tuhan dikerjakan oleh dia. Amin saudara. Boleh kita mari berdiri saudara. Saya akan tutup dalam doa. Mungkin ada satu pujian Desi. Sebelum saya berdoa, apakah firman Tuhan dapat diterima dengan baik? Ya, is it okay? Ya. Ada yang lain, hanya Kau menggenggu di surga. Selain ibunda Allahnya hanya Ku tetap berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Kau satu di hatiku. Saya mau berdoa buat ibu. Ibu kehilangan 2 anak wanita, Melissa dan Melita. Tapi jangan berhenti mengandung. Artinya bukan mengandung anak, tapi mengandung masa depan buat suamimu. Kau masih punya anak laki-laki. Tetap mengandung, tetap kalau Melissa dan Melita memang tugasnya sudah selesai. Tapi ibu belum selesai. Terus kandung. Masa depan yang penuh harapan buat suami, buat keluarga ibu, buat anak laki-lakimu. Terus lahirkan. Terus doakan. Tugas ibu belum selesai. Karena itu saat ini Tuhan yang akan beri kekuatan selalu. Karena tugasnya dari Tuhan. Tuhan pasti mampukan ibu. Mungkin sakit, kehilangan pasti sakit. Seperti yang dialami perempuan Sunem. Bahkan saya dengar itu juga di pangkuan ibu. Tuhan panggil dalam waktu yang dekat Melissa dan Melita. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang kasih kekuatan buat ibu. Terus peranan ibu besar buat keluarga ini. Jangan patah semangat. Tuhan akan kasih kekuatan.
Peranan ibu penting dalam keluarga ini. Tugas ibu belum selesai. Terus sabar, menanti, sabar. Terus mengandung dengan sabar. Terus lahirkan pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Buat suami dan anak-anak, doakan terus. Susui mereka dengan perkataan firman. Susui mereka dengan kasih dari Tuhan. Susui mereka dengan teladan. Kau diberkati Tuhan. Pasti Tuhan beri kekuatan. Kekuatan yang baru setiap hari. Kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan berikan. Tuhan berikan. Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanggung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Yes Lord, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Benar Tuhan, Kau yang kami cari hari ini. Kami mencari pertolongan Tuhan. Kalau 2024 kami bisa lewati walaupun tidak mudah. Tapi kami tahu tahun 2025, kami tahu ada masa depan yang penuh harapan di depan kami. Kami mau terus sabar mengandung dengan iman. Kami percaya Tuhan. Kami gak mau menggunakan kekuatan kami, gak mengatakan hal yang sia-sia. Bahkan kami gak mengutuki masa depan kami. Tapi kami mau mengandung masa depan kami yang penuh harapan. Karena masih ada harapan. Dan di dalam Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih, kami mau belajar selalu tulus, jujur, dan suka damai Tuhan. Kami mau melahirkan hal-hal yang rohani. Kami mau melayani di saat sulit, di saat susah. Tapi kami mau tetap melayani dengan semangat. Kami mau ambil bagian dalam rumah ini, Woman of Love. Kami mau bergandengan tangan dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami mau melayani, karena ini rumah Tuhan yang dibukakan buat kami ada di tempat ini. Kami mau juga menyusui orang-orang, bayi-bayi rohani, jiwa-jiwa, karena surga akan berpesta dan bersukacita kalau ada satu orang bertobat. Terima kasih, pakai setiap anak-anak-Mu. Hari ini kami ada, tidak ada yang kebetulan. Ini adalah pesan buat setiap kami. Dan Roh Kudus akan terus menerjemahkan, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Terima. Kau kuat, kau kuat, kau kuat. Kau kuat karena kau melihat bukan dengan matamu, dengan mata Tuhan. Kau melihat ada masa depan. Kau melihat ada terang di depanmu. Kau melihat ada kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di dalam kekelaman kau tidak takut bahaya. Sebab Tuhan berjalan dan bekerja sama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, bahkan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami tahu bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Dan kami berdoa Tuhan, biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, seperti biasa ada amplop-amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu boleh memasukkannya di kotak persembahan di belakang tiang. Sambil persembahan diberikan, saya akan membacakan pengumuman.
Ada 2 pengumuman. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di Sunday Service atau ibadah raya GBI City of Love yang diadakan pada hari Minggu 12 Januari jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Bertempat di Gedung Sampurna Strategik, ya jangan lupa datang hari Minggu, Bu. Dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk, bertempat di Gedung Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan kemudian pengumuman yang kedua, yaitu kami mengundang kembali wanita-wanita Tuhan yang luar biasa untuk hadir dalam ibadah Women of Love, yaitu pada Selasa 14 Januari 2025 jam 11 siang di tempat ini, dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Demikian pengumumannya, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Yes, Jesus. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebelum kita menerima doa berkat, saya itu sakit dari hari Sabtu, batuk pilek, tapi minggu kemarin khotbah, terus kemarin juga tambah parah. Saya sempat komplain dalam hati. Nih istri saya ya, saya bilang dulu juga tanggal 14 aja Women of Love-nya buka gitu ya. Dia tetap ngotot tanggal 7, terus saya mesti khotbah, saya lagi sakit begini gitu ya. Jadi saya dalam hati itu grundel ya, tapi gak mau nyakiti hati, karena ini bayinya dia kan, Woman of Love. Jadi ya saya oke, saya siap, saya siapkan diri. Tadi sebelum kesini pun batuk-batuk, duduk datuk. Kemudian khotbah, kayaknya selama khotbah saya gak batuk tadi. Duduk langsung batuk lagi. Terus Tuhan bilang begini tadi di hati saya. Itu, jadi kalau ini pekerjaanku, ini rencanaku. Gak usah takut, waktu kamu berdiri kamu gak batuk kan? Jadi gak usah komplain-komplain ya. Dan berarti ada sesuatu yang luar biasa kalau hari ini ibu-ibu, para wanita Tuhan hadir. Karena Tuhan yang menentukan hari ini buka dan saudara hadir. Karena ini bukan manusia yang menentukan, ini Tuhan yang menentukan. Jadi apa yang saudara dapat hari ini, mari terus taruh dalam hatimu. Dan Roh Kudus akan terus bekerja dalam hatimu. Amin. Mari kita angkat 2 tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you buat teman.